Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan pertemuan kita di pertemuan ke-46 hari ini membahas mansubat yang ke-9 dan ke-10. Di sini pembahasan yang ada di halaman ke-67, beliau katakan yang ke-9 dan ke-10 itu adalah khabaru kana wa akhawatiha wasmu inna wa akhawatiha. Ini termasuk dari isim-isim yang mansub, dan pembahasan ini telah dibahas di pembahasan marfu'at sebenarnya, yaitu pembahasan khabar kana dan teman-temannya. Bahwasanya khabar kana itu mansub dan juga isim inna dan teman-temannya. Isim inna ini juga mansub. Kata beliau rahimahullah, amma khabaru kana wa akhawatiha wasmu inna wa akhawatiha faqad taqaddama bayanuhuma fil marfu'at. Adapun khabar kana dan saudari-saudarinya dan isim inna dan saudarinya itu faqad taqaddama bayanuhuma, maka sungguh telah berlalu, taqaddama berlalu, sungguh telah berlalu penjelasan tentang keduanya. Huma kembali kepada khabar kana, ya, dan juga isim inna. Maka telah berlalu pembahasan tentang ini di mana? Fil marfu'at, di dalam isim-isim yang marfu'. Contohnya wa kana Allahu sami'an basira. Wa kana Allahu, Allahu itu adalah isimnya kana, sedangkan sami'an khabar kana yang pertama, basiran khabar kana yang kedua. Di sini khabar kana mansub ya, sami'an dan basiran. Gara-gara apa ini mansub? Gara-gara ada kana. Kemudian wa kanu zalimina, ini juga zalimina ini mansub sebagai khabarnya kana. Kemudian contoh lain, innallaha azizun, sesungguhnya Allah itu aziz, maha perkasa. Innallaha azizun, innallaha, Allah itu mansub sebagai isim inna. Kemudian azizun itu marfu sebagai khabar inna. Jadi yang mansub adalah isimnya. Maka azizun itu khabar inna yang pertama, hakimun khabar yang kedua, khabar inna yang kedua. Innaka ghafurun rahim, innaka al-kaf itu dhamirun muttasil mabnun 'ala al-fathi fi mahalli nasbin, khabarnya inna. Jadi menunjukkan khabar inna itu mansub ya, karena dia dhamir maka mahalnya yang mansub. Ghafurun itu adalah khabar dari inna dan khabarnya marfu. Ini khabar yang pertama, rahimun khabar yang kedua. Baik. Di halaman ke-67 beliau menyebutkan isim mansub yang ke-11, yaitu al-ismu la, isimnya la. Perhatikan, isimnya la. Berarti apa? Adalah yang dia ini dihukumi sebagai sesuatu kata yang menyebabkan kata berikutnya itu menjadi mansub. Tapi bukan semua la, ingat. Tidak semua la menjadikan kata setelahnya itu menjadi mansub. Tapi ini hanya berlaku kepada la nafiyatun lil jinsi namanya. La nafiyah lil jinsi. Karena la itu ada banyak. Ada la yang dia tidak beramal. Ada yang la dia itu beramal seperti amalnya inna. Kalau la penasab, la yang membuat isim setelahnya menjadi mansub, ini namanya la nafiyatun lil jinsi, la nafiyah lil jins. Ada juga la dia beramal seperti amalnya inna, justru amalnya seperti amal inna yang dia membuat mansub. Dan juga para ulama membedakan, ada juga la amalnya seperti amal laisa, dia bukan menasab tapi merafa. Tapi ini kita nggak bahas, karena kita bahas la nafiyatun lil jinsi, la yang membuat isim setelahnya menjadi mansub. Coba kita perhatikan penjelasan yang diberikan oleh beliau di sini, Ustaz Aceng Zakaria rahimahullah. Beliau ini berupaya untuk meringkas pembahasan panjang dari pembahasan ilmu nahwu. Beliau ringkas ya. Kata beliau, ammala fahiya nafiyatun lil jinsi. Adapun la, maka dia adalah nafiyatun lil jinsi. Maksudnya la yang menasab isim itu adalah la nafiyah lil jinsi. Kita nggak bahas la yang lain. Makanya beliau beri tanda kunci di sini. Adapun la yang diinginkan dalam bab mansubat
itu adalah la nafiyatun lil jinsi. La yang tugasnya apa? Menafikan jenis. Menafikan apa? Jenis. Dan inilah tugasnya dia menasab. Tapi tidak semua juga, nanti akan dilihat rinciannya. Nanti akan apa? Dilihat rinciannya. Kalau dia adalah la nafiyatun lil jinsi ta'malu amala inna, maka dia ta'mal, beramal amala inna. Beramal seperti amalnya inna. Amalnya inna itu apa? Menasab isim murafa' khabar, atau istilah bahasa Arabnya biasa kita dengar tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Maka kata beliau, la yang menasab isim itu adalah la nafiyatun lil jinsi ta'malu amala inna. Dia beramal seperti amalnya inna. Ini diberi tanda kunci ya, bahwasanya memang la yang diinginkan di sini adalah la nafiyatun lil jinsi. Bukan la yang lain. Tadi telah kita sebutkan bahwa ada juga la yang beramal seperti amalnya laisa, bukan inna. Kalau amalnya seperti amal inna, menasab isim murafa' khabar. Tapi ada juga la beramal seperti amal laisa. Dia tidak menasab, tapi dia justru merafa'. Kita nggak bahas ini, ya kan? Yang kita bahas la nafiyatun lil jinsi. Ada juga la, kata ulama, la-nya itu mulghah. La-nya mulghah atau ilgha. La itu dia tidak beramal. La-nya itu nggak ada amalannya sama sekali. Maka isim yang datang setelah la itu adalah mubtada dia. Karena nggak ada beramal sama sekali. Anggap aja la-nya itu nggak ada, nggak beramal dia. Maka isim setelahnya di i'rab sebagai mubtada. Baik, ini penjelasan penting bagi kita bahwa kalau ada la, kita harus melihat indikasinya dia itu la-nya la apa dulu. Apakah la-nya itu beramal atau tidak? Kalau dia beramal, amalnya seperti apa? Apakah amalnya itu seperti amalan inna atau seperti amalannya laisa? Ya, dan ini tentu kita harus melihat indikasi pendekatan dan qarinah-qarinah yang ada. Baik, kita lihat contohnya ya. Ini contoh la nafiyah lil jinsi, yang dia beramal seperti inna, menasab isim murafa' khabar. La rajula fid dari. Tidak ada seorang laki-laki pun fid dari, di dalam rumah. Perhatikanlah, la nafiyatun lil jinsi, dia menafikan jenis. Maksudnya dia menafikan semua jenis laki-laki. Tidak ada sama sekali laki-laki pun fit dari, di dalam rumah. Ad-dar itu bermakna al-bait. Ya. Al-baitu ad-daru fil baiti fit dari, itu artinya di rumah. Tidak ada seorang laki-laki pun di rumah. Baik, kita i'rab secara sempurna ya. Semuanya perhatikan dan usahakan untuk mencatat. La itu di i'rab la nafiyatun lil jinsi ta'malu amala inna. Ya. Fatansibul isma wa tarfa'ul khabara. Itu i'rabnya. La nafiyatun lil jinsi ta'malu amala inna fatansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ini i'rabnya, la. Baik, ini kita cukup mencatat satu i'rab saja supaya nanti ke depannya kita bisa melihat ya dari contoh i'rab yang sudah kita catat. Yang kedua, rajula. Ini dia, isim yang datang setelah la. Maka dikatakan dia mansub sebagai apa? Isimnya la. Tapi ingat, di sini la rajula fid dari, di sini kita katakan bahwa la rajula itu di i'rab dengan i'rab ismula. Ismula. I'rabnya rajula ismula mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin. Begitu i'rabnya. Jadi dia ini tidak kita katakan rajula ismula mansub, tidak begitu. Kenapa? Karena dia ini mabni. Nanti akan datang penjelasannya ya, seperti apa mabninya dia. Nanti akan datang di halaman 68. Intinya i'rabnya seperti itu. Rajula di i'rab ismula mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin, dalam kedudukan nasab. Kita nggak boleh katakan dia ismula mansub, karena kalau dia mansub berarti mu'rab, bukan mabni. Mansub itu kan termasuk pecahan i'rab, ada marfu, mansub, majrur. Bagaimana caranya kalau kita bilang dia itu mansub, kemudian kita katakan setelah itu dia mabniun 'alal fathi? Kan nggak cocok, dikatakan mu'rab baru mabni. Seperti apa maksudnya? Maka kita katakan, ulangi, la nafiyatun lil jinsi ta'malu amala inna fatansibul isma wa tarfa'ul khabar. Itu i'rabnya.
Rajula ismula mabniyun alal fathi. Ya, mabniyun alal fathi. Sudah fi mahalli nasbin. Pada kedudukan nasab. Memang kedudukannya nasab dia. Tapi nggak boleh kita bilang langsung dia mansub karena dia mabni. Paham ini? Baik. Fit dari fi harful jar, ad-dari ismun majrur bi fi. Isim majrur karena kemasukan fi. Sudah? Kita ketahui bahwasanya isimnya la itu mabni di atas fathah pada kalimat la rajula. Maka khabarnya la mana? Fit dari. Shibuhul jumlah jar majrur fit dari fi mahalli raf'in khabarnya la. Demikian, ini i'rab yang jelas dan lengkap yang dijelaskan oleh ulama-ulama nahwu. Baik, ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Kemudian kita lanjutkan contoh kedua, kata beliau, la kadhiba mamduhun. Tidak ada kadhib, yaitu orang yang berdusta, tidak ada pendusta, mamduh bermakna maf'ul, mamduh ya biwazni maf'ul, yaitu yang dipuji. Tidak ada pendusta pun yang dipuji. Kita bilang begitu ya, pakai pun. Kalau ada punnya berarti apa? Dia menafikan semua jenis, tidak ada pendusta yang dipuji. Ya. Kalau ada yang memuji pendusta berarti dia juga pendusta. Baik, seperti itu. La kadhiba mamduhun. Tidak ada pendusta pun yang terpuji. Baik, kita i'rab sama-sama. Ayo semuanya bersuara sesuai dengan apa yang dicatat. Ayo semuanya. La. La nafiyatun lil jinsi, ahsan. Ta'malu amala inna. Fatansibul isma wa tarfa'ul khabar. Kita nggak apa-apa ya, pelan-pelan, enggak usah balap, yang penting kita paham dan melekat ilmunya. Kemudian kadhiba ismula mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin, seperti itu, fi mahalli nasbin. Ismula mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin. Sudah, mamduhun ini khabarul la marfu' wa 'alamat rafi'id dhamma li'annahu ismun mufrad. Ini gampang ya. Tadi yang susah sedikit yang khabarnya itu fit dari. Kalau khabarnya fit dari, khabarnya syibuhul jumlah atau jumlah? Syibul jumlah. Kalau jar majrur dia syibul jumlah ya. Kalau jar majrur atau mudhafun ilaih itu namanya syibuhul jumlah. Tapi kalau misalnya dia khabarnya itu berupa jumlah ismi atau fi'liyah, namanya khabar jumlah. Fit dari jar majrur. Berarti kalau kita i'rab syibuhul jumlah, maka kita cari mahalnya fi mahalli raf'in khabar fit dari ya. Khabar apa? Khabar dari la. Isimnya rajula. Kalau ini la kadhiba mamduhun, gampang. Marfu ya kan? Berarti dia adalah khabar. Sama seperti tugasnya inna kan? Sama seperti tugasnya inna. Paham ini? Baik, coba ganti itu. La kadhiba mamduhun. Ganti la jadi inna. Innal kadhiba, harus masuk alif lam dia. Innal kadhiba mamduhun. Sesungguhnya orang pendusta itu terpuji, tapi kan enggak ada terpuji. Ya, mungkin bukan mamduhun tapi makruhun, dibenci. Innal kadhiba makruhun, dibenci. Baik, jadi tugas la itu sama dengan inna. Apakah semua la? Tidak, tapi ini khusus untuk la nafiyatun lil jinsi. Baik, sekarang kita berpindah ke halaman berikutnya, halaman ke-68. Hukmu ismila. Sekarang saya tanya, hukmu kenapa enggak ditanwin? Karena mudhaf. Alasan isim itu tidak ditanwin 3 saja. Yang pertama, karena dia mudhaf. Yang kedua, karena dia beralif lam. Yang ketiga, karena dia ismul ladzi la yansharif. Isim yang tidak boleh ditanwin. Di sini bukan ismul ladzi la yansharif, bukan juga isim yang beralif lam. Kok enggak ditanwin? Berarti dia mudhaf. Setelahnya majrur ismi sebagai apa? Mudhafun ilaih. Hukmu ismillah, hukumnya isimlah. Hukumnya sekarang. Perhatikan, ini yang mau ditekankan pembahasannya untuk dimutkinkan ini. Perhatikan kata beliau. Al-awwal, yang pertama. Idza kana ismuha nakiratan. Kalau isimnya nakirah. Kalau isimnya nakirah dalam artian tidak beralif lam dia. Atau dia masih memiliki makna umum yang tidak apa? Ditentukan, ghairu muayyan, belum ditentukan. Idza kana ismuha nakiratan, kalau isimnya nakirah,
fa hukmuhu mabniyun ala ma yunsabu bihi. Maka hukumnya mabniyun, dimabnikan, ala ma yunsabu bihi, di atas tanda nasabnya masing-masing. Perhatikan, kalau isimnya itu nakirah, maka hukumnya dimabnikan di atas ala ma yunsabu bihi, di atas tanda nasabnya masing-masing. Kata ulama ya, tergantung isimnya isim apa dulu. Seperti itu. Jadi dia dimabnikan di atas tanda nasabnya. Gimana sih maksudnya? Nanti akan kita jelaskan di contoh. Yang kedua, kata beliau, biduni tanwin. Kalau isimnya nakirah, yang pertama hukumnya dimabnikan di atas tanda nasabnya. Satu. Yang kedua, biduni tanwin, tanpa ditanwin. Berarti dia nggak boleh bertanwin. Contohnya lihat seperti apa yang beliau sebutkan di sini. La rajula fid dari. Tidak ada seorang laki-laki pun di dalam rumah. Lihat, la rajula. Mana lanya? Yang di awal. La nafiyatun lil jinsi. Jelas? Sekarang rajula. Kita lihat dulu, ini isimnya isim apa? Ma'rifah atau nakirah? Ternyata di sini nakirah. Ya nggak mungkin dimasukkan contoh ma'rifah, kan di sini kan ketentuan pertama kan idza kana ismuha nakirah. Ini isimnya nakirah. Baik, berarti rajula itu nakirah. Umumkan dia, tidak ada laki-laki pun di rumah. Laki-laki yang bagaimana itu? Ya kan? Laki-lakinya seperti apa? Kan masih umum, masih global. Dia belum jelas. Maka tidak ada laki-laki pun, kata contohnya di sini, fit dari, di dalam rumah. Maka rajula dia nakirah. Kalau dia nakirah, cara mengirabnya kata beliau mabniyun alal fathi. Lihat panahnya di samping. Dia mabni di atas fathah. Itulah makna dari kata di atas tadi. Idza kana ismuha nakiratan fa hukmuhu mabniyun ala ma yunsabu bihi. Kalau isimnya nakirah seperti ini, la rajula nakirah, fa hukmuhu, maka hukumnya mabniyun ala ma yunsabu bihi. Dia dimabnikan di atas tanda nasabnya masing-masing. Perhatikan rajul. Rajul ini kan isim mufrad. Isim mufrad kalau dia mansub dengan fathah, maka dia dimabnikan dengan tanda mansubnya masing-masing. Tanda nasabnya ternyata isim mufrad itu mabni dengan fathah. Berarti kalau kita katakan la rajula, maka la nafiyatun lil jinsi ta'malu amala inna fatansibul isma wa tarfa'ul khabar. Rajula kita katakan dia ismula mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin. Kita katakan dia mabni di atas fathah, tapi mahalnya fi mahalli nasbin, menduduki kedudukan nasab sebagai isimnya la. Paham maksudnya ini? Timbul pertanyaan lagi, sekali lagi saya ulangi, kenapa nggak boleh langsung kita katakan la rajula fid dari, rajula ismula mansub? Kenapa nggak boleh kita katakan langsung mansub? Karena beliau katakan hukumnya itu dimabnikan di atas tanda nasabnya masing-masing. Kan nggak mungkin kita bilang la rajula, rajula kita katakan ismula mansub. Kalau dia mansub berarti mu'rab. Setelah kita katakan mu'rab baru kita bilang lagi mabni. Kan nanti bertentangan dia. Sehingga kita nggak boleh katakan seperti itu. Kita katakan rajula ismula mabniyun alal fathi. Kalau mabni tergantung isimnya, isim apa dulu ya. Kalau dia isim mufrad, mabninya dengan fathah. Kalau dia isim musanna, mabninya dengan ya. Kalau mansub kan isim musanna mansubnya dengan ya. Kalau jamak mudzakkar salim, ya juga. Kalau jamak muannas salim, mabni dengan kasrah. Mansubnya kan dengan kasrah. Kalau jamak muannas salim. Baik, maka kita katakan rajula. Coba semua i'rab rajula. Ismula mabniyun 'alal fathi. Kemudian fi mahalli nasbin. Kenapa harus ada fi mahalli nasbin? Supaya kita tahu bahwa kedudukan dia di sini mansub sebagai isim dari la. Kemudian yang kedua kata beliau tentang hukumnya biduni tanwin. Dia tidak boleh ditanwin sehingga menjadilah rajula. Ustaz, kenapa enggak ditanwin? Katanya hukum asal isim itu tanwin. Iya, tapi di sini dia mabni. Rajulanya di sini mabni di atas fathah sebagai isim la. Lebih jelas ya dari pembahasan yang sebelumnya. Sengaja kita ulangi supaya lebih jelas lagi, karena tidak akan ada yang faham ketika orang hanya baru mendengar satu kali pembahasan saja. Maka kita ulang-ulangi terus supaya lebih faham. Yang kedua, lihat contoh ketika isim lanya adalah isim musanna.
Contoh, la mukhlisaini yuttahamani. Tidak ada mukhlisaini, dua orang yang apa? Mukhlisain. Dari kata mukhlis. Ada nama orang mukhlis kan? Mukhlis artinya satu orang ikhlas. Kalau dua orang ikhlas, mukhlisaini. Ya kan? Tidak ada dua orang yang ikhlas, yuttahamani, yang dicurigai atau yang dituduh. Ya, yang dicurigai, yang dituduh, yuttahaman. Baik. Berarti kalau kita lihat di sini, mukhlisaini ini adalah isimnya la, khabarnya mana? Kalau tadi la rajula fid dari, isimnya la adalah rajul, khabarnya fid dari syibhul jumlah kan, fi mahalli raf'in khabar. Kalau ini mukhlisaini adalah isim la, khabarnya yuttahaman. Khabarnya yuttahaman. Yuttahaman itu adalah fi'il mudhari majhul. Fi'il mudhari apa? Majhul. Kalau fi'il mudhari majhul, dia enggak butuh fa'il, tapi dia butuh naibul fa'il. Maka kita katakan bahwa naibul fa'ilnya adalah alif isnain, yuttahamani. Itu naibul fa'ilnya adalah aliful isnain, dan dia merupakan khabarnya la. Jadi yuttahaman fi'il dan juga naibul fa'il, fi'il majhul dan naibul fa'il, jumlahnya ini jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in sebagai khabar la. Jadi antum tinggal bulatin aja itu. Yuttahamani, ya, yuttahamani jumlah fi'liyah antara fi'il majhul dan naibul fa'il fi mahalli raf'in khabar la. Kemudian mukhlisaininya, coba lihat. Itu kan nakirah, mukhlisun asalnya kan. Musannanya menunjukkan duanya, mukhlisaini. Maka kita i'rab mukhlisaini, i'rabnya adalah ismula. Kalau la-nya enggak usah di-i'rab, gampang ya. La nafiyatun lil jinsi ta'malu amala inna fatansibul isma wa tarfa'ul khabar. Mukhlisaini i'rabnya ismula mabniun alal ya. Lihat samping, ada panahnya. Mabniun alal ya. Ismula mabniun alal ya fi mahalli nasbin. Gitu i'rabnya. Enggak boleh kita katakan ismula mansub, tapi kita katakan ismula mabniun alal ya, atau mabniun ala ma yunsabu bihi biduni tanwin, yaitu dimabnikan di atas tanda nasabnya masing-masing dan dia tidak boleh bertanwin. Sudah? Fi mahalli nasbin. Jangan lupa ditutup dengan fi mahalli nasbin. Faham ini? Contoh yang kedua faham atau tidak? Faham sekali? Baik. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga. Ketika isim lanya itu adalah jamak muannas salim. Ketika isim lanya itu adalah apa? Jamak muannas salim. Kata beliau rahimahullah, la kadhibati mahbubatun. Apa artinya ini? Tidak ada wanita yang mahbubat. Tidak ada wanita yang tidak ada apa? Kadhibat apa kadhibat? Tidak ada para wanita yang kadhibat, yang pendusta. Tidak ada para wanita yang pendusta itu mahbubat, dicintai. Wanita-wanita pendusta tidak dicintai. Tidak ada satupun wanita-wanita pendusta yang dicintai. Iya tidak? Nah, kalau ada wanita pendusta, kita suka atau tidak? Suaminya pergi sholat, sampai rumah istrinya dia lihat pakai telekung atau pakai talkum atau pakai mukena. Dia bilang sudah sholat, kata istrinya sudah, padahal belum, hanya bergaya saja pakai mukena, ya kan? Kira-kira kalau kita tahu ternyata sifatnya seperti itu, ada yang suka enggak? Enggak ada yang suka. Tidak ada yang suka. Pada asalnya, jangankan perempuan, laki-laki ataupun perempuan, kalau dia berdusta itu enggak akan suka orang. Ada pendusta dicintai? Ada orang suka sama pendusta? Kalau dustanya keren, hebat kata orang, tetap aja tercela. Tetap tercela. Baik. Abu Firus enggak jadi izin. Jam 11 lewat. Baik. Kalau izin bisa langsung. Baik, la kadzibati mahbubatun. Tidak ada pendusta dari wanita pendusta yang mahbubat, yang dicintai. Di sini coba lihat kadzibat. Ini kan asalnya mufradnya apa ini? Kadzibati. Coba lihat, ini mufradnya apa ini? Sebelum dia jadi jamak muannas salim. Kadzibatun, ahsan. Kan asalnya kazibun. Kalau perempuan kazibatun. Kalau kita mau buat jamak muannas salim, mufradnya harus dari isim muannas, harus dari isim muannas, enggak boleh isim mufrad.
yang dia muzakkar, tapi harus muannas. Maka kazibatun jamaknya kazibatun. Asalnya begitu. Jadi la kazibati asalnya kazibatun. Masuklah dan dia adalah nakirah, sehingga hukumnya dua. Yang pertama, dia dimabnikan di atas tanda nasabnya jamak muannas salim, mansubnya dengan kasrah. Dan yang kedua hukumnya biduni tanwin, enggak boleh ditanwin, sehingga menjadilah dia la kazibati. Kenapa kazibati? Iya, jamak muannas salim itu dia mabninya, dia alamat nasabnya dengan kasrah, sehingga menjadi la kadzibatin. Kemudian hukum kedua dia enggak boleh tanwin, sehingga menjadi la kadzibati. Sudah? Berarti kalau kita katakan la nafiyatun lil jinsi ta'malu amala inna fatansibul isma wa tarfa'ul khabar. Kadzibati, ayo di i'rab. Kadzibati, ayo di i'rab. Kadzibati ismula mabniyun 'alal kasri. Ismula mabniyun 'alal kasri fi mahalli nasbin. Mahbubatun, i'rabnya apa? Khabarula marfu wa alamat rafi'ad dhamma li'annahu jam'ul muannatsis salimu. Jam' muannas salim. Coba lihat ya, asalnya ini kan mubtada khabar. Mubtada khabar itu harus sesuai dengan apa? Antara mubtada dan khabarnya. Kalau mubtadanya itu adalah jama', maka khabarnya juga jama'. Kemudian dari segi nau', kalau dia muannas, maka khabarnya harus muannas. Paham sampai sini nih? Paham? Baik, kita lanjut. Yang kedua. Idza kana ismuha nakiratan wa kanat la mukarraratan jaza fihi bina'ul ismaini wa raf'uhuma. Ketentuan kedua, idza kana ismuha nakiratan, kalau isimnya nakirah. Kalau tadi kan di atas nakirah juga. Tapi ini kata beliau, idza kana ismuha nakiratan wa kanat la mukarraratan. Kalau isimnya itu nakirah wa kanat la mukarraratan, sementara la-nya itu berulang. Kalau tadi di atas isimnya nakirah, titik sampai di situ saja. Kalau begitu dia hukumnya dua, dimabnikan di atas tanda nasabnya masing-masing dan dia enggak boleh tanwin. Ini hukumnya kalau la-nya enggak berulang. Berulang la itu maksudnya la-nya ada dua. Hukum kedua ini kata beliau, idza kana ismuha nakiratan, kalau isimnya nakirah wa kanat la mukarraratan dan la-nya berulang. Paham la berulang ini? Nanti kita lihat contohnya. La-nya itu ada dua. Intinya kalau isimnya nakirah dan la-nya berulang, la-nya dua kali, apa yang dilakukan? Jaza fihi bina'ul ismain. Jaza fihi bina'ul ismain. Maka kata beliau, boleh kedua isimnya itu mabni. Jaza fihi bina'ul ismain. Maka boleh kedua isimnya itu mabni. Boleh kedua isimnya itu mabni. Kalau mabni bagaimana ya? Mabni sesuai dengan seperti apa yang dijelaskan di atas. Mabni di atas tanda nasabnya masing-masing. Paham? Yang kedua, wa raf'uhuma, boleh juga dirofa keduanya. Boleh apa? Dirofa. Jadi boleh dia mabni di atas tanda nasabnya dan boleh juga dirofa. Lihat contohnya. Mithlu, contoh. La haula. Haula ini apa? Nakirah ma'rifah? Nakirah kan? Kemudian la-nya ada dua. La haula wala quwwata. Ada la haula, ada wala quwwata. Dua kali la. Ada la haula, la quwwata illa billahi. Ini yang mau kita bahas itu harakat haula dan harakat la quwwata. Ya, harakat haula dan harakat quwwata. Dibaca seperti ini, maka kita katakan bahwa la nafiyatul lil jinsi. Haula itu adalah ismula mabniyun alal fathi. Sudah? Mabniyun alal fathi. Baik, fi mahalli nasbin. Wala quwwata ini diatofkan. Quwwata diatofkan dengan haula, sama. Diatofkan artinya diikutkan. Diikutkan seperti haula. Ini bacaan pertama. Jaza fihi bina'ul ismain. Boleh apa? Boleh kedua isimnya itu mabni. Mabni di atas tanda nasabnya masing-masing. Ini yang pertama. Yang kedua kan kata beliau boleh juga wa raf'uhuma, boleh dirofa keduanya. Boleh dirofa keduanya menjadi apa? La haulun wala quwwatun
illa billahi. La haulun wala quwwatun illa billahi. Baik, ini penjelasan beliau rahimahullah. Jadi boleh dua, boleh dimabnikan di atas tanda nasabnya dan boleh dirofa. Ya, boleh apa? Boleh dirofa. Baik, ini ketentuan yang beliau sebutkan. Kemudian perlu kita tahu bahwasanya apa? Kalau dibaca la haulun wala quwwatun illa billahi, maka la di sini ini namanya la mulghah. Antum perlu catat, kalau di awal tadi kan la haula wala quwwata illa billah, la di situ namanya la nafiyatun lil jinsi. Kalau ini la haulun wala quwwatun illa billahi, la di sini namanya la mulghah. La mulghah itu dia tidak beramal. La mulghah itu dia tidak beramal. Bukan. Isim yang datang setelahnya dikatakan sebagai apa? Dikatakan sebagai mubtada. Mubtada dia. Kenapa? Karena la anggap aja nggak ada amalnya. Jadi dia hanya ada badannya saja, hanya ada jasadnya tapi tidak ada gunanya. Itu namanya mulghah. Namanya apa? Mulghah. Yaitu apa? La amala fihi. Tidak ada amal padanya. Dia nggak beramal. Maka isim yang datang setelahnya itu adalah apa? Adalah mubtada. Kemudian wala quwwatun. Quwwatun sebagai apa? Ataf, ngikut kepada haulun. Faham? Faham ini? Baik. Jadi kalau dia dimabnikan la haula, maka dia dimabnikan di atas tanda nasabnya. La haula wala quwwata illa billahi, atau boleh dirofa la haulun wala quwwatun illa billahi. Kalau dia mansub, kalau dia nasab, ya, kalau la-nya itu beramal seperti amal inna, maka setelahnya adalah la haula, maka la itu la nafiyatun lil jinsi. Kalau la haulun wala quwwatun illa billah, la-nya apa di situ? La mulghah, tidak beramal. Faham sampai sini ya? La haulanya sudah kembali ke poin 1. Yang mana? Ke mansub dan tidak ditanwin begitu. La haula. Kalau la haula di situ dia mabniun 'ala al-fathi fi mahalli nasbin sebagai isim la. Kemudian la quwwata itu ataf ngikut kepada haula. Sudah enggak ditanwin. Kembali di aturan yang pertama. Kembali kepada pembahasan yang pertama. Jadi quwwata itu ngikut kepada haula. Tapi kalau dia la haulun wala quwwatun, maka quwwatun ngikut kepada haulun. Paham ya? Maka quwwatun ngikut kepada haulun. Kenapa la haulun? Iya, la di situ tidak beramal. Baik, maka isim yang datang setelahnya namanya mubtada. Karena enggak ada apa-apa sebelumnya, berarti tidak beramal, maka itu mubtada. Wala quwwatun, tidak ada kekuatan, maka quwwatun itu ataf ngikut kepada haulun. Paham ini? Paham suara atau tidak? Jadi kapan kalau dia membuat isim yang datang setelahnya itu menjadi kedudukan nasab, berarti dia apa? Berarti dia la nafiyatun lil jinsi, beramal. Ta'malu amala inna fatansibul isma wa tarfa'ul khabar. Tapi kalau dia membuat isim yang datang setelahnya itu marfu alias tidak beramal, maka namanya la mulghah. Ya, para ulama banyak menggunakan istilah ini. Bisa dikatakan la mulghah, bisa dikatakan la ilgha, bisa dikatakan la muhmal, la yang enggak beramal, intinya begitu. Baik, paham sampai sini ya? Maknanya sama. Tidak ada kekuatan, la haula, tidak ada haula, tidak ada upaya, wala quwwata, dan daya, kekuatan illa billah, kecuali hanya kita sandarkan kepada Allah, kecuali hanya milik Allah. Dari segi arti sama dengan la haulun wala quwwatun illa billah, hanya dari segi i'rab kedudukannya beda. Kedudukan apa? Berbeda. Paham sampai sini? Baik, seperti itu. Kemudian berikutnya yang ketiga. Pembahasan berikutnya yang ketiga, kata beliau, idza kana ismuha ma'rifatan. Apabila isimnya ma'rifah. Kalau tadi yang dua isimnya nakirah. Cuma yang pertama isim nakirah la tidak berulang. Yang kedua isim nakirah la-nya berulang. Sekarang yang ketiga, idza kana ismuha ma'rifah. Apabila isimnya ma'rifah, wajabar raf'u wa wajabat tikraru la. Apabila isimnya itu ma'rifah, ma'rifah berarti dia kemasukan alif lam ya. Kemasukan apa? Alif lam. Apabila isimnya itu ma'rifah, sudah, wajabar raf'u wa wajabat tikraru la, maka wajib dirofa. Dirofa sebagai apa?
Dirafa sebagai ketentuan yang nanti akan kita sebutkan. Kita baca nanti contohnya. Wajib ar-raf'u, wajib dirafa, wa wajabat tikraru la, dan wajib untuk mengulangi la. La-nya harus berulang. Ini kalau isimnya kita mau tulis dia sebagai ma'rifah. Baik. Mislu contohnya, lazzauju fil baiti wa lazzaujatu. Maka setelah la itu harus az-zauju. Enggak boleh la az-zauja. Kenapa? Karena isimnya adalah apa? Adalah ma'rifah. Kemudian la-nya harus dua, enggak boleh berhenti la az-zauju fil baiti, enggak boleh. Harus dua ada la-nya. La-nya harus berulang. Makanya beliau katakan wa wajabat tikrarula, la-nya harus berulang. Maka wajib untuk apa? Untuk mengulangi la. Lazzauju fil baiti, tidak ada suami di rumah, wala zaujatu, dan tidak ada apa? Tidak ada istri. Maka kalau kita lihat la di sini dia namanya la mulghah, la ilgha atau la muhmal, tidak beramal. Dia la yang tidak beramal. Kenapa tidak beramal? Karena setelahnya itu isim ma'rifah. Jadi tidak bisa merubah memang. La nafiyatun lil jinsi versus isim ma'rifah. Maka dia tidak bisa memberikan efek apa-apa kepada isim ma'rifah. Maka la tidak beramal. Beda kalau nakiroh lemah dia. Kalau masuk isim la, kalau masuk la, sudah berubah dia. Asalnya marfu menjadi menjadi apa namanya? Dimabnikan di atas apa yang dia dinasab dengannya. Baik. Tapi kalau dia di sini isim yang datang setelahnya adalah ma'rifah, maka dia tidak beramal. Maka az-zauju kedudukannya itu adalah mubtadaun marfu'un. Antum perlu catat ya, la tidak beramal, la mulghah. Az-zauju garisin tulis mubtadaun marfu'un. Fil baiti syibhul jumlah jar majrur fi mahalli raf'in khabar. Wala az-zaujatu. Az-zaujatu yang kedua itu ataf, ngikut kepada az-zauju yang pertama. Faham? Baik. Ini kalau misalnya isim la-nya itu adalah ma'rifah. Dia enggak beramal. Tidak apa? Beramal. Yang keempat, idza kana ismuha munfasilan anha, apabila isimnya munfasilan anha, yaitu isimnya la ya. Apabila isimnya la munfasilan anha, itu terpisah dari la nafiyah lil jinsinya. Jadi ada la nafiyah lil jinsi, tapi antara la nafiyah lil jinsi dengan isimnya itu dipisahkan. Ada pemisahnya. Apa yang dilakukan? Wajabar raf'u wa wajabat tikraruha. Maka wajib untuk apa? Wajib untuk merofa. Wajib merofa. Rofa apa? Merofa isimnya. Isimnya wajib rofa. Wa wajabat tikraruha. Dan la-nya wajib berulang. La-nya wajib berulang. Maka kita katakan la fil baiti rajulun wala imra'atun. Lihat. La fil baiti rajulun. Antara la dengan rajulun ini dipisah dengan fil baiti. Maka kalau begini keadaannya wajabar raf'u, wajib rafa. Wa wajabat tikraruha, yakni tikrarula, dan wajib mengulangi la. La-nya harus 2 kali. Kapan ini? Kalau antara la dan isimnya itu terpisah dengan satu pemisah. Maka la-nya juga tidak beramal seperti amalnya inna, enggak menasab dia. Enggak boleh kita katakan la fil baiti rajulan. Kenapa? Ada pemisah fil baiti. Maka kita katakan la di sini tidak beramal seperti amalnya inna. Fil baiti ini adalah syibhul jumlah jar majrur fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Karena jar majrur itu pasti khabar dia. Khabar muqaddam, tapi dia khabar didahulukan. Rajulun mubtada muakhar. Paham? Ini antum perlu garis-garis ini. La, kasih keterangan la-nya. La tidak beramal seperti amal inna. Fil baiti, di situ fil baiti syibhul jumlah jar majrur fi mahalli raf'in mubtada mubtada muqaddam. Tadi saya katakan apa di awal? Muakhar ya? Muqaddam ya. Mubtada khabar muqaddam, Fil baiti khabar muqaddam. Terbalik-balik ini. Jadi dia khabar muqaddam, jar majrur itu khabar itu. Enggak mungkin mubtada jar majrur. Pasti dia khabar yang dikedepankan kalau dia di awal. Kemudian rajulun mubtada muakhar. Mubtada apa? Muakhar. Wala imra'atun. Imra'atun itu ataf, ngikut kepada rajulun.
Jadi antum tinggal tarik aja imra'atun, tarik panah ke rajulun, bahwa dia kembali kepada rajulun. Seperti itu. Paham ya? Ini terkait dengan hukum pembahasan la nafiyatun lil jinsi terbagi menjadi 4. Jadi ingat, dia beramal la-nya seperti amalnya inna itu kalau isimnya nakirah dan la-nya tidak berulang. Kalau la-nya berulang juga tidak masalah, tapi dia boleh 2 ketentuan. Baik, kalau isimnya adalah isim ma'rifah, maka la-nya tidak berefek beramal seperti amal inna. Kemudian kalau la dan isimnya itu terpisah dengan suatu pemisah, maka dia tidak beramal seperti amal inna, tapi wajib rafa. Rafa. Baik, itu saja kesimpulannya. Sekarang kita tambah lagi pembahasan terkait dengan masalah ismula. Kita selesaikan ini ya, kita selesaikan. Baik, ada ismula mu'rabun, ada ismula mabniun ala ma yunsabu bihi. Yang pertama, ismula mu'rab. Ismula mu'rab yang pertama. Kapan itu? Idza kana mudhafan. Ini mu'rab dia, kalau dia mudhaf. Maka kalau dia mudhaf, kita langsung katakan ismula mansub. Enggak lagi pakai mahal, karena dia mu'rab. Mu'rab itu berarti dia i'rab, berubah-berubah. Bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur, dan seterusnya. Idza kana mudhafan, kalau isim lanya itu sebagai mudhaf. Antum harus pahami ini. Kalau isimnya mudhaf, la sahiba ilmin madhmumun. Ini contohnya. Apa artinya ini? Tidak ada sahiba ilmin, tidak ada pemilik ilmu. Sahib itu pemilik. Tidak ada pemilik ilmu mazmumun, yang tercela. Enggak ada. Sejarahnya orang punya ilmu tercela, kecuali dia tidak amalkan ilmunya. Ini namanya enggak punya ilmu. Namanya tidak punya ilmu. La sahiba ilmin. Lihat, sahiba nakirah atau tidak? Nakirah atau tidak? Lihat aja, kalau enggak masuk alif lam berarti nakirah. Nakirah atau tidak? Nakirah, tapi dia mudhaf. Beda tadi contoh di awal sekali, la rajula fid dari. Rajula itu tidak mudhaf. Maka kalau dia tidak mudhaf, maka dia dimabnikan di atas tanda nasabnya. Tapi kalau dia mudhaf, maka dia mu'rab namanya. Maka kalau mu'rab, kita langsung sebut saja la nafiyatun lil jinsi ta'malu amala inna fatansibul isma wa tarfa'ul khabar. Selesai. Sahibah ismula mansub. Langsung kita bilang ismula mansub. Kenapa kita bilang mansub? Karena dia mu'rab. Karena mu'rab. Loh, kok mu'rab? Iya, karena dia mudhaf. Ternyata kalau isim la itu mudhaf, dia mu'rab. Kalau isim la tidak mudhaf, dia mabni. Paham? Baik. Maka la sahibah itu adalah ismula mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathah li'annahu ismun mufrad. Wa huwa mudhaf. Mudhaf. Mana mudhafun ilaihnya? Mudhafun ilaihnya ilmin. Selesai. Madmumun apa i'rabnya? Khabarlah marfu wa alamatu raf'i bla 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 li'annahu bla bla bla. Selesai. Kita sudah jelaskan. Yang kedua, contoh lagi. Kalau misalnya isim lanya itu mudhaf, la syahida zurin mardiyun anhu. La syahida zurin mardiyun anhu. La syahida, tidak ada orang yang bersaksi. Syahida itu bersaksi. Tidak ada orang yang bersaksi zur dengan persaksian palsu. Tidak ada saksi palsu, syahid saksi. Catat aja saksi. Tidak ada saksi zur palsu. Ada nama orang zur? Jangan kasih nama zur. Zur itu artinya palsu. Ya. Tidak ada saksi palsu mardiyun anhu, yang diridhoi, yang disenangi. Enggak ada kan? Orang bersaksi palsu disenangi. Coba lihat kalimat la syahida. Syahida nakirah ma'rifah. Nakirah ma'rifah? Nakirah. Dia mudhaf atau tidak? Mudhaf. Mana mudhafun ilaihnya? Zur. Tidak ada saksi palsu. Kalimat itu dikatakan mudhaf bersandar ketika dia butuh kepada kalimat setelahnya. Tidak ada saksi. Orang nanya, saksi apa? Saksi palsu. Berarti kalimat saksi butuh kepada palsu. Dia bersandar kan? Nah, tidak ada saksi palsu, berarti syahida nakirah. Kemudian dia mudhaf. Maka kalau kita i'rab syahida, i'rabnya adalah ismula mansub. Kita langsung katakan ismula mansub. Enggak boleh kita katakan ismula mabniun alal fathi, karena hukumnya enggak mabni dia, hukumnya mu'rab. Kenapa bisa? Karena dia mudhaf. Kalau contoh pertama tadi la rajula fid dari, rajula tidak mudhaf. Maka dia mabni di atas tanda nasabnya masing-masing. Paham enggak ini? Paham Berus? Baik.
La syahida zurin, tidak ada saksi palsu. Berarti syahida ismula mansub wa alamatun nasbi al-fathah li'annahu ismun mufrad wa huwa mudhaf. Kemudian zur mudhafun ilaih. Kemudian mardiyun apa? Mardiyun khabar lah, selesai. Anhu jar majrur. Paham? Baik, seperti itu. Ini ketentuan yang pertama. Kalau isimnya mudhaf maka dia mu'rab. Yang kedua, idza kana syabihan bil mudhaf. Kalau isimnya itu menyerupai mudhaf. Isimnya itu bukan mudhaf tapi menyerupai mudhaf. Sudah pernah dengar istilah syabihan bil mudhaf? Hah? Ada mudhaf, ada syabihan bil mudhaf. Ada jumlah, ada syabihan bil jumlah. Kalau ini paham ya? Jumlah ya jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Kalau syabihan bil jumlah apa? Jar majrur atau zorof. Tapi kalau mudhaf ini ada mudhaf, ada syabihan bil mudhaf. Ada mudhaf, ada syabihan bil mudhaf. Syabihan bil mudhaf itu apa? Syabihan bil mudhaf itu yaitu dia menunjukkan suatu kalimat yang tidak sempurna kecuali datang kalimat berikutnya. Yaitu sebuah kata yang tidak sempurna kedatangannya kecuali datang kalimat yang menyempurnakannya. Bagaimana contohnya Ustadz? Begini contohnya. La sa'iyan fil khairi makruhun. La sa'iyan fil khairi makruhun. Lihat. Tidak ada orang yang berjalan sa'iyan. Tidak ada orang yang berusaha atau berjalan. Tidak ada orang yang berusaha atau berjalan fil khairi dalam kebaikan makruhun yang dibenci. Dari segi kalimat sa'iyan sama fil khairi ini mudhafun ilaih atau tidak? Tidak, jelas tidak. Karena enggak memenuhi ketentuan mudhaf. Mudhaf itu kan nakirah, setelahnya ma'rifah kan? Sedangkan ini sa'iyan fil khairi. Sa'iyan nakirah, fil khairi jar majrur. Kan enggak mencocoki kedudukan dia dikatakan mudhaf dan mudhafun ilaih. Tapi dari segi arti coba lihat. Kalimat sa'iyan itu bersandar enggak kepada fil khairi? Bersandar. Sa'iyan artinya berjalan. Tidak ada orang yang berjalan atau orang yang berusaha. Kalau sampai situ aja. Kan orang enggak paham. Berjalan di atas apa? Berusaha di atas apa? Orang nanya kan? Maka kita katakan la sa'iyan, tidak ada orang berjalan atau orang yang berusaha fil khairi dalam kebaikan. Berarti kalimat fil khairi itu menjadi tempat bersandarnya kalimat sa'iyan. Dari segi sisi mudhafun ilaih dia bukan, tapi dari segi arti kalimat fil khairi itu adalah tempat bersandarnya kalimat sa'iyan. Maka dia namanya syabihan bil mudhaf. Ngerti enggak ini? Dari segi arti dia baru paham orang. Ya kan? Tapi dari segi bentuk dia tidak majrur. Mudhaf tidak tanwin, kemudian mudhafun ilaih majrur, tidak begitu. Tapi dari segi arti, maka kalimatnya itu saling membutuhkan dan menyempurnakan. Maka ini namanya syabihan bil mudhaf. Kata beliau, la sa'iyan fil khairi makruhun. Tidak ada orang yang berusaha dalam kebaikan yang makruh. Coba lihat kalimat yang pertama, la sa'iyan. La sa'iyan. Coba di i'rab. La, i'rabnya apa? La. Nafiyat, la nafiyatun lil jinsi. Terus ta'malu amala inna. Terus fatani ismul isma wa tarfa'ul khabar. Baik, kemudian sa'iyan. Ismula. Apa? Ismula mabniun 'alal fathi atau ismula mansub? Kenapa dibilang mansub? Karena dia mu'rab. Ismula mansub. Wa alamatun nasbi al-fathah li'annahu ismun mufrad. Selesai. Fil khairi jar majrur. Fil khairi jar majrur. Sudah makruhun marfu' sebagai khabar la. Selesai. Paham ini? Baik. La tali'an jabalan hadirun. Ini semua hanya untuk membedakan dia isim la langsung disebutkah kedudukannya atau isim la yang mabni. Itu saja sebenarnya. Baik. La tali'an jabalan hadirun. Tidak ada tali'an, pendaki. Tahu pendaki? Tahu pendaki, Afik? Apa pendaki? Apa? Ya, apa artinya pendaki? Pendaki apa? Orang yang banyak dakinya. Bukan ya. Pendaki, Imam. Pendaki apa? Iya, apa pendaki itu? Saya tanya apa pendaki? Pendaki gunung. Apa pendaki itu? Saya nggak tahu artinya pendaki. Apa pendaki itu? Terus? Menaiki. Kan mendaki nggak mungkin turun kan? Pasti naik alias manjat gunung, mendaki gunung, ya kan? Paham ini? Jalannya berdaki. Apa berarti? Jalannya apa? Jalannya tinggi, ya, berdaki-daki. Gimana itu berdaki-daki?
Baik, la talian jabalan, tidak ada pendaki, pemanjat. Tidak ada pemanjat jabal gunung. Hadirun. Yang apa? Hadir apa hadir? Datang. Aina Fairuz, hadir ya Ustaz. Datang artinya. Hadir bermakna maujud. Biasa orang bilang maujud Ustaz, maujud, hadir Ustaz, sama. Artinya apa? Datang. Hadirun bermakna jaa yaji'u. Artinya datang. Tidak ada pemanjat gunung yang datang. Coba lihat kalimat pemanjat sama gunung. Ini mudhaf-mudhafun ilaih atau bukan? Bukan jelas. Mana ada mudhaf tanwin, tolian. Kemudian jabalan, mana ada mudhafun ilaihnya tidak majrur. Maka kita katakan dari segi kedudukan ini mirip mudhaf-mudhafun ilaih. Karena kalimat tolian pendaki butuh kepada gunung. Dia nyandar kan kalau dibilang tidak ada pendaki yang hadir. Pendaki apa? Ya kan? Pendaki apa dulu? Enggak semua gunung yang didaki. Ya, ada bukit yang didaki, ada jalanan yang didaki, ada apa lagi? Banyak ya. Ya kan? Banyak yang bisa didaki, bisa dipanjat. Bukan hanya gunung. La talian jabalan hadirun. Maka kita katakan kalimat talian ini tidak sempurna kecuali datangnya jabal. Maka dia namanya syabihan bil mudhaf. Menyerupai mudhaf tapi bukan. Paham? Baik. Nah, kalau seperti ini maka kita katakan la adalah apa? La nafiyatun lil jinsi ta'malu amala inna fatansibul isma wa tarfaul khabar. Kemudian talian apa? Ismula mansub. Talian adalah isim la mansub. Sudah? Kemudian kalau kita lihat bahwa kata talian adalah isim fa'il yang beramal seperti fi'il muta'addi. Lihat ada kalimat talian, ini kan wazannya wazan fa'il, wazan fa'ilan, wazan isim fa'il. Baik. Maka talian di sini dijelaskan oleh para ulama bahwa dia adalah isim yang dia itu bisa beramal seperti amalnya fi'il muta'addi. Kalau fi'il muta'addi itu dia butuh maf'ulun bihi kan? Ya enggak? Masih ingat ini fi'il muta'addi dan lazim. Kalau lazim tidak butuh maf'ulun bihi. Ya. Ja'a Zaidun, Zaid telah datang. Perlu objek? Perlu objek? Tidak perlu. Tapi kalau misalnya Muhammad makan, perlu objek? Perlu. Muhammad makan nasi. Perlu objek. Maka yang perlu objek namanya fi'il muta'addi. Maka antum perlu kasih catatan. Bulatin kalimat talian, tarik garis panah di bawah ada tempat kosong, tulis penjelasannya. Tulis penjelasan dari kata talian ini. Supaya antum faham apa i'rabnya jabalan, itu maksudnya. Kata talian adalah isim fa'il yang beramal seperti fi'il muta'addi. Yang butuh maf'ulun bihi. Sudah? Coba ulangi apa tadi? Kata talian adalah isim fa'il yang beramal seperti fi'il muta'addi yang butuh kepada maf'ulun bihi. Sudah? Titik. Baru lanjut. Maka isim yang datang setelahnya yaitu jabalan. Mansub sebagai maf'ulun bihi. Mansub sebagai apa? Maf'ulun bihi. Sudah? Maka kita katakan kalau mau di i'rab, antum mau catat i'rab lengkapnya ini tolian sama jabalan. Mau catat enggak nih i'rab lengkap? I'rab tolian ada 2 baris, i'rab jabalan 2 baris. Catat ya supaya lengkap. Antum cari aja tempat-tempat kosong situ tulis i'rab kata tolian. Tali'an ismu fa'il. Ya'malu 'amal al-fi'li.
Ya'malu amal al-fi'il ya berarti ya. Beramal seperti amal fi'il. Sudah? Ya'malu amal al-fi'il. Fayarfa'ul fa'il wa yansibul maf'ul. Fayarfa'ul fa'il wa yansibul maf'ul. Bismillah. Fayarfa'ul fa'il wa yansibul maf'ul. Wa fa'iluhu mustatirun. Wa fa'iluhu mustatirun. Wa fa'iluhu mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Coba diulangi. Tali'an ismu fa'il ya'malu amal al-fi'li fayarfa'ul fa'il wa yansibul maf'ul wa fa'iluhu mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Sekarang jabalan. I'rab lengkap jabalan. Jabalan maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Sudah? Hadirun perlu? Sama dengan makruhun. Apa i'rabnya makruhun di atas? La sa'iyan fil khairi makruhun. Ya, selesai. Sudah. Yang aneh itu jabalan. Tiba-tiba maf'ulun bihi. Itu yang aneh itu. Mana fil fa'ilnya? Ternyata tolian adalah isim fa'il. Dia bentuk dari isim fa'il yang beramal seperti amalnya fi'il. Jadi tolian itu kan bentuknya isim fa'il. Kalau kita belajar nahwu shorof, belajar shorof nanti ada pembahasan isim fa'il. Isim fa'il itu wazannya fa'il. Kalau ini toli' fa'il. Nah, dia itu bisa beramal seperti amal fi'il. Maka dia beramal seperti amal fi'il muta'addi. Maka toli'an itu beramal seperti amal fi'il muta'addi. Artinya apa? Di dalamnya dia sudah bermakna fi'il dan fa'il. Maka jabalan mansub sebagai maf'ulun bi. Coba antum artikan. Ya toli'an jabalan. Artikan coba. Tidak ada pendaki gunung yang hadir. Sekarang saya tanya, apa perbuatan di situ? Mendaki. Kalau mendaki ada orang yang mendaki yaitu huwa. Dia mendaki. Apa yang kena daki? Gunung. Berarti gunung makanya maf'ulun bihi. Orang kan kalau membaca kalimat ini pasti dia bilang yang kena daki apa? Gunung. Berarti dia kena pekerjaan, kena daki, kena toli, kena apa namanya? Yatla. Kena apa? Kena perbuatan dakian. Maka orang bertanya, mana fi'il fa'ilnya kalau jabalan maf'ulun bihi? Kita katakan bahwa fi'il fa'ilnya itu tali adalah isim fa'il yang bermakna apa? Bermakna fi'il muta'addi yang setelahnya adalah maf'ulun bihi. Faham ini? Bisa antum jawab kalau orang nanya ini? Bisa ya, yang penting lengkap catatannya. Kalau enggak lengkap ya jelas enggak bisa. Baik, ini isim la mu'rab namanya. Yang kedua adalah isim la yang mabniun ala ma yunsabu bihi. Dia mabni di atas apa yang menjadi tanda nasabnya masing-masing. Nah, ini gampang ini cepat saja kita baca. Alal fathi yang pertama ada yang mabni alal fathi, mabniun alal fathi, mabni di atas fathah. La tilmiza hadirun. La, ayo Rob sama-sama. Ayo semua biar cepat. La nafiyatul lil jinsi. Ta'malu amala inna. Fatansibul isma wa tarfa'ul khabar. Tilmiza. Ismula. Enggak boleh ismula mansub karena ini mabni. Itulah pentingnya dibagi dua di sini. Jadi dia yang langsung disebut mansub itu kalau dia mudhaf atau syabihan bil mudhaf. Kalau selain itu maka dia mabni. Mabni di atas alamat mabninya masing-masing. Ulang. Tilmiza. Ismula mabniun ala al-fathi fi mahalli nasbin. Ahsan. Hadirun khabarula marfu. Selesai. Ada yang mabni alal ya, mabni di atas ya, yaitu la kadzibaini yusaddiqani. Tidak ada dua orang yang berdusta yusaddaqani.
Bukan yusaddiqani tapi yusaddaqani, yang dibenarkan. Majhul dia ya, majhul. Khabarnya ini fi'il mudhari' majhul. Fi mahalli raf'in khabar ini. Baik. Maka la kadzibaini yusaddiqani, tidak ada dua orang berdusta yang dibenarkan. Ayo, la nafiyatun lil jinsi, fata'malu amala inna, fatansibul isma, wa tarfa'ul khabar. Kadzibaini ismula mabniun ala al-ya fi mahalli nasbin. Yusaddiqani khabar la. Jumlah ya, jumlah ini jumlah. Jumlah apa ini? Jumlah apa coba ini? Jumlah apa? Ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah apa? Fi'il fa'il atau fi'il majhul naibul fa'il? Ada segi arti, lihat dari segi arti. Yusaddaqani, dibenarkan. Maka ini fi'il mudhari' majhul. Mana naibul fa'ilnya? Alif isnain. Ingat, ini bukan i'rab pertama ini. Yang kayak begini alif isnain. Yusaddiqa, itu alifnya. Alif isnain itu naibul fa'ilnya. Jumlah yusaddiqani fi'il majhul dan naibul fa'il fi mahalli raf'in khabar la. Ayo, yang ketiga yaitu mabniun alal ya, ismula mabniun alal ya. La zalimina mahbubuna, artinya tidak ada, bukan yang dizolimi. Beda itu dizolimi sama menzolimi. Menzolimi atau dizolimi? Menzolimi. Tidak ada orang yang zolim mahbubun, yang dicinta. Ada orang zolim dicinta? Enggak ada ya, yang dicinta itu orang yang tidak zolim. Yang dicinta orang tidak zolim. Ayo, la nafiyatul jinsi, ta'malu amala inna, fatansibul isma wa tarfa'ul khabar. Mahbubun ismula mabniun 'alal ya fi mahalli nasbin. Ahsan. Mahbubun khabarul la. Apa kedudukannya? Mansub, marfu, majrur? Marfu. Terus wa alamat rafi li'annahu wa alamat rafi al-waw li'annahu, mana isim mufrad itu? Jam'ul mudzakkaris salimu. Jamak mudzakkar salim. Ingat ya, khabar la itu marfu, isimnya aja yang mansub. Baik. Kemudian yang keempat dari mabni, khabar la yang mabni, yaitu apa? Mabniun 'alal kasri. Ada khabar yang mabni di atas kasrah, yaitu apa? La mujtahidati madhmumatun. Artikan, tidak ada wanita yang bersungguh-sungguh yang dicela, mazmumatun, yang dicela. Mujtahidat kan ini adalah jamak dan nau'nya adalah muannas, maka khabarnya juga seperti itu. Dia adalah jamak muannas salim dan nau'nya adalah muannas juga. Tidak ada wanita yang bersungguh-sungguh itu yang dicela. Baik, coba la. Nafiyatul jinsi, ta'malu amala inna, fatansibul isma wa tarfa'ul khabar. Terus mujtahidat ismula mabniun 'alal kasri fi mahall nasbin. Ahsan. Mazmumat khabarul la marfu wa alamat rafihi ad-dhamma li'annahu jam'ul muannas salim. Faham sampai sini? Jamak muannas jamak muannas salim. Faham sampai sini enggak ini? Paham sekali atau pura-pura paham? Pura-pura paham atau paham sekali? Aswar, Afik, pura-pura paham Afik? Baik, kita jawab adzan, setelah itu tamrin. Tanggung ya, kita selesaikan tamrin.
Baik, kita lanjutkan ya. Tamrin. Yang pertama beliau katakan di sini sahih matarahu khata'a. Benarkanlah apa yang kamu lihat salah. Benarkan apa yang kamu lihat salah. Yang pertama, la fil baiti mudarrisan wala tilmizan. Coba artikan. Tidak ada di dalam rumah mudarris guru wala tilmiz, dan tidak ada murid. Ya, ngapain guru di rumah, ngapain murid di rumah? Ini semua harusnya di sekolah ya. La fil baiti mudarrisan wala tilmidza. Lihat, la-nya berulang. Lihat kalau ketentuan la berulang. Ini ada ketentuan 1 2 3 4 di halaman 68. Kira-kira yang mana dia? Yang keempat. Yang keempat ya. Apa yang keempat? Idza kana ismuha munfasilan anha, terpisah. Apa yang dilakukan? Wajib ar-raf'u wa wajibat tikraruha. Maka wajib dirafa dan la-nya harus berulang. Coba lihat di sini. La fil baiti mudarrisan wala tilmizan. Di sini la-nya sudah 2, cocok? Sudah berulang. Yang kedua, di sini dia wajib ar-raf'u. Tidak lagi dia menasab. Kalau di sini berarti la tidak beramal seperti amalnya inna. La fil baiti mudarrisun wala tilmizun. Begitu. La fil baiti mudarrisun wala tilmizun. Berarti yang dirubah mudarrisan jadi mudarrisun. Tilmizan menjadi tilmizun. Ahsan. Yang kedua, lal imamu fil masjidi walal ma'mum wala ma'mum wala ma'muma. Lal imamu fil masjidi wala ma'muma. Ini ketentuan yang keberapa ini? Ketentuan ketiga. Coba lihat di halaman 68. Idza kana ismuha ma'rifah. Kalau isimnya adalah ma'rifah, wajib ar-raf'u, maka wajib dirafa. Wa wajibat tikraru la, dan la-nya wajib berulang. Kata beliau di sini, lal imamu, isimnya ma'rifah. Isim ma'rifah itu wajib apa? Wajib apa? Wajib wajib rafa. Dan apa? Dan la-nya berulang. Cocok di sini la-nya berulang? Cocok la berulang. Berarti apa yang salah? Kalimat la ma'muma. Yang benarnya wala al-ma'mumu. Kan al-imamu berarti al-ma'mumu. Kalau di sini salahnya 2. Yang pertama tidak pakai alif lam, yang kedua dia malah fathah. Harusnya al-ma'mumu. Sebagaimana contoh di contoh ketiga halaman 68, idza kana ismu ma'rifatan wajib ar-raf'u wajib tikraru la mithlu lazauju fil baiti wa lazaujatu. Pakai alif lam az-zaujahnya kan? Karena ngikuti az-zauju pakai alif lam. Paham? Paham enggak ini? Yang ketiga, lal mudarrisa fil baiti. Lal mudarrisa fil baiti. Apa artinya? Tidak ada guru dalam rumah. Coba lihat, ini apa yang salah ini? Baik. Ini apa? Ketentuan nomor berapa ini? Ketentuan nomor 1. Yaitu apa? La tidak berulang. Tapi kesalahannya ada pada alif lam. Harusnya nakirah, enggak beralif lam. Maka la mudarrisa fil baiti gitu. Gitu kah? Atau kita katakan yang lain. Kira-kira mana? Coba lihat dulu 4 itu. La mudarrisa, alif lamnya salah ya. Enggak boleh kita katakan ini ya. La al mudarrisu. Misalnya mudarrisu rubah jadi al mudarrisu. Nah, kalau al mudarrisu berarti la-nya harus berulang dia. Enggak boleh kita katakan la al mudarrisu fil baiti. Jadi yang benarnya al mudarrisa itu dihapus alif lamnya sehingga menjadi la mudarrisa fil baiti. Tidak ada guru di dalam rumah. Berarti dia ketentuan nomor berapa? 1. Cocok? Baik. Yang keempat, la malun wala ilmun lahu. Tidak ada harta dan tidak ada ilmu baginya. La malun wala ilmun lahu. Coba lihat ini, la-nya berulang dan sama-sama nakirah. Apa yang salah kira-kira? Ini ketentuan nomor. Coba lihat yang berulang la-nya. Ketentuan nomor 2. Ketentuan nomor 2, lihat. Ya. La ilmun wala malu, la malun wala ilmun lahu. Ini sudah benar. Kalau dikatakan dia rafa, berarti la-nya tidak beramal ya. Kalau dikatakan la malun, la mulghah namanya. La tidak beramal. Malun mubtada. Wala ilmun, ilmun itu ataf, ngikut kepada malun. Boleh juga kita jadikan menjadi apa? Mansub. Menjadi apa? Mabni 'alal fathi fi mahalli nasbin. Menjadi apa? La mala wala ilma lahu. Kalau la-nya berulang, nakirah tapi la-nya berulang boleh juga dinasab. Jadi dia menjadi begini, la mala wala ilma lahu. Mala, la mala, mala di situ
kita katakan dia adalah ismula mabniun alal fathi fi mahalli nasbin. Adapun wala ilma ataf ngikutin mala. Jadi yang nomor 4 ini sudah benar, tapi boleh juga dibaca dengan bacaan lain ya. Jadi boleh la malun wala ilmun lahu. Kalau la malun, la tidak beramal. Yang terakhir yang kelima di halaman 69, la talibu ilmin mazmumun. Tidak ada penuntut ilmu yang tercela. Coba lihat apanya salah ini? Ngikutin kaidah nomor berapa? Ngikutin kalimat nomor 1. Idza kana ismuha nakirah fa hukmu mabniun ala ma yunsabu bihi biduni tanwin. Jadi enggak boleh ditanwin dan dia menjadi apa? Mabni di atas fathah. Mabni atas fathah mu'rab karena mudhaf dia kan? Maka kita katakan mu'rab dan jika dia mudhaf. La talibu ilmin mazmumun. Yang benarnya la talibah. La talibah ilmin mazmumun. Maka la talibah la i'rabnya apa? La nafiyatun lil jinsi ta'malu amala inna fatansibul isma wa tarfa'ul khabar. Talibah ismula mabni mansub. Langsung mansub karena dia mudhaf. Langsung ismula mansub wa alamatun nasbil fathah li'annahu ismun mufrad wa huwa mudhaf. Ilmin mudhafun ila madmumun khabar la. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah nuwasil ghadan ya. Bil mawdi' al munada ya. Yang ke-12 yaitu munada. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.